warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wa hlul 'uqdatam min lisani, yafqahu qawli, amma ba'd. Teman-teman yang saya banggakan, terima kasih atas kehadirannya malam ini. Jujur, senang bertemu teman-teman kembali, ya walaupun masih dalam frame virtual, ya, tapi insya Allah mudah-mudahan ini mengobati kangen saya kepada teman-teman semua. Ya, sudah lama saya tidak bertemu dengan teman-teman, ya, nyaris 1 semester lebih ya kita tidak bertemu, ya. Terima kasih atas maklumnya tentunya, karena memang di pembelajaran pada semester ini banyak keterbatasan. Saya meyakini itu dan menyadari itu, ya. Tapi saya berharap teman-teman bisa memakluminya dan teman-teman juga bisa tetap survive, ya, melewati atau berusaha lulus pada materi atau kuliah yang saya ampu pada semester kali ini, ya. Ya, jadi walaupun mungkin kita tidak bisa bertemu setiap minggu, ya, mungkin karena keterbatasan waktu atau keterbatasan jaringan, sinyal, dan yang lain-lain, tapi insya Allah materi yang disampaikan oleh tim presenter itu semuanya sudah melalui filter atau screening yang setiap minggunya, entah itu Sabtu, entah itu Ahad, review dengan saya. Jadi insya Allah tidak keluar atau lari dari koridor-koridor yang sudah saya tetapkan. Seperti itu, ya. Jadi kalau misalkan pun ada yang miss, ya mungkin missnya masih dalam batas wajar, ya, less than 5%. Jadi tingkat kepercayaannya masih tinggi, ya, sehingga masih signifikan. Seperti itu, jadi tidak ada masalah. Oke, singkat saja teman-teman, malam hari ini edisi khusus, ya. Saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semua terkait dengan mini riset, ya. Jadi ada 2 tugas pamungkas yang saya berikan, ya. Tentunya ini biar teman-teman juga bisa belajar mendalami materi yang setiap minggu dipaparkan oleh tim presenter. Dari mulai saya yang memaparkan, ya, dari mulai linear programming dengan pendekatan grafik sampai yang baru saja, ya, kemarin hari Senin kita membahas mengenai pohon keputusan, ya, decision tree analysis dan economic expected monetary value atau EMV. Ya, ada 10. Kalau saya tidak salah hitung ada 10. Nah, 10 ini mudah-mudahan menjadi modal, bekal, ya, ibarat tools, alat, ya, teman-teman bisa memanfaatkan ini nanti pada waktunya sesuai dengan kebutuhan teman-teman, seperti itu. Saya nggak tahu itu akan digunakan kapan, ya, setidaknya ini bisa mengasah kemampuan teman-teman merecall ternyata dasar-dasar matematis yang dulu pernah dipelajari itu ternyata ada manfaatnya untuk proses pengambilan keputusan, seperti itu. Baik, pada sesi kali ini mungkin saya akan langsung kepada penjelasan materi, ya, terkait dengan mini riset. Saya izin share screen. Baik, komponen penulisan mini riset, ya, di sini seperti yang tampil sudah muncul belum di layar kaca laptop dan HP teman-teman? Sudah, ya. Oke. Jadi ini kebetulan adanya Vespa, ya. Jadi naik Vespa mulai dari awal
pendahuluan, kemudian di sini ada review literatur, kemudian ada metodologi, kemudian hasil, dan kemudian diakhiri dengan penutup. Jadi di dalam komponen mini research ini saya minta teman-teman untuk melakukan 5 hal, ya, pendahuluan, review literatur, metodologi, hasil, dan penutup. Dan saya yakin ini tidak asing lagi ya, karena juga teman-teman juga sedang ambil mata kuliah proposal mungkin ya, atau seminar atau metopen ya, metopen. Jadi istilah pendahuluan, review literatur, metodologi, hasil, penutup ini saya yakin teman-teman sudah sudah paham ya alurnya. Nah, berikutnya saya akan membreakdown apa yang harus teman-teman tulis pada bagian pendahuluan supaya ini menjadi guideline ya, teman-teman nanti nulisnya biar terarah ya, terstruktur. Baik, di bagian pendahuluan itu saya minta teman-teman untuk pertama menulis latar belakang ya. Apa sih motivasi ya teman-teman meneliti itu ya. Jadi kalau misalkan belum ada masalah, dicari masalahnya. Kalau dulu teman-teman dibilang ya, nah jangan cari masalah. Nah, tapi pada bagian penelitian teman-teman harus sering cari-cari masalah. Seperti itu. Ya, jadi harus dicari dulu masalahnya ya. Cari masalahnya. Masalahnya apa ini sehingga muncul motivasi untuk melakukan riset. Setelah itu, setelah latar belakang motivasi tadi, ada rumusan masalah. Saya ingin mengatakan, tolong dibedakan antara rumusan masalah dengan pertanyaan penelitian. Seringkali dua entitas ini dianggap sama, padahal ini berbeda. Ya, paham ya? Jadi kalau pertanyaan penelitian jelas ya, pertanyaan penelitian itu apakah X berpengaruh terhadap Y, apakah X2 berpengaruh terhadap Y, dan seterusnya. Itu jelas. Namanya pertanyaan penelitian ya dimulai dari kata apakah ya, atau bagaimana, nah kemudian dilengkapi dengan atau disempurnakan dengan question mark atau tanda tanya. Tapi kalau rumusan masalah, ya tadi dari motivasi, kemudian teman-teman berusaha, contoh misalkan teori antrian, ya teman-teman ingin mencoba untuk mengaplikasikan teori atau model antrian. Pasti ada masalah dulu nih. Contohnya misalkan mie gacoan, ya. Ini saya lihat warung luar biasa ya, luar biasa gitu ya, ramai sekali. Nah, apakah sudah sesuai dengan teori atau belum nih? Ya, jadi mungkin bisa berangkat dari situ dulu. Ya, teman-teman lihat apakah orang kalau lama ngantri itu seperti apa, apakah sah-sah saja? Ya, ada juga yang ngantri sejam, 2 jam gitu ya. Nah, apakah ini bisa menjadi motivasi? Tentu saja, ya, tentu bisa ini menjadi, ya, karena khawatir kalau terlalu lama orang akan pindah ke pelanggannya ke toko yang lain atau ke penjual yang lain. Nah, ini berangkat dari situ, kemudian dirumuskan masalahnya. Oh, ternyata ada beberapa pelanggan dan ada beberapa komplain karena terlalu lama, atau mungkin kasirnya hanya 2 atau 3, misalkan di Minota kampus di di dekat Gajah Mada University ya, UGM. Itu walaupun panjang ya, banyak orang ngantri, tapi kenapa ya, dulu sempat beberapa kali saya dan teman-teman juga melakukan penelitian di sana, mengamati apakah perlu penambahan kasir atau tidak, seperti itu. Nah, ini semuanya diawali dari latar belakang ya, dari latar belakang, rumusan masalah, dan kemudian baru ada pertanyaan penelitian. Dan tentunya teman-teman setelah menentukan pertanyaan, maka teman-teman harus menetapkan tujuan penelitian. Seperti itu. Tujuannya apa? Ini teman-teman ingin menghitung apa? Ya, teman-teman ingin menghitung misalkan di linear programming, teman-teman ingin menghitung berapa jumlah kursi atau meja yang harus diproduksi oleh perusahaan mebel di Klaten misalkan, seperti itu. Oke, di situ ya bagian pendahuluan, intinya ada empat uraian ini. Silahkan nanti di mix ya, disusun secara terstruktur dan sistematis, seperti itu.
Sistematis maksudnya apa, Pak? Sistematis itu maksudnya berurutan ya. Ada latar belakang, ya motivasi tadi, ada rumusan masalah, ada pertanyaan penelitian, baru ada tujuan penelitian. Kemudian yang kedua, review literatur. Nah, ini yang mungkin tantangannya di sini, teman-teman ya. Isinya ada dua, landasan teori dengan penelitian terdahulu. Ya, masing-masing saya minta kalau landasan teori itu dari buku, ya silahkan 5, ya. Kemudian penelitian terdahulu ini juga 5 artikel. Ya, jadi 10. Tidak menutup kemungkinan di dalam pendahuluan itu juga teman-teman akan memasukkan beberapa contoh-contoh penelitian sebelumnya. Jadi tidak ada masalah. Tapi untuk bagian ini, ya bagian kedua atau istilahnya bagian literatur review atau review literatur, teman-teman harus memasukkan minimal 5 buku dan 5 artikel yang terdiri dari landasan teori. Misalkan teman-teman ingin menulis rantai nilai Markov, ya rantai nilai Markov, ya artinya teman-teman harus mencari definisi-definisi yang berkaitan dengan rantai nilai Markov, ya, minimal dari 5 buku seperti itu. Dan ini insya Allah mudah, teman-teman bisa cari online, ya bisa juga googling atau mungkin ke perpustakaan atau yang lain-lain. Kemudian untuk penelitian terdahulu juga sama, banyak artikel yang sudah publish, ya teman-teman juga bisa tinggal download. Yang penting ini bisa dipertanggungjawabkan, ya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi cari sumber-sumber itu yang valid, artinya valid itu benar, kemudian kredibel, dapat dipercaya, dan tentunya akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Sudah, langsung kita ke metodologi. Di metodologi ini ada 4 hal, ya 4 aspek. Pertama, jenis penelitiannya apa, ya jelas kuantitatif. Apa itu penelitian kuantitatif, ya seperti itu. Kemudian jenis datanya apa, teman-teman butuh data primer, data sekunder. Nah, saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Ya, apakah teman-teman menggunakan salah satunya atau teman-teman menggunakan dua-duanya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, populasi dan sampel, ya harus masuk. Teman-teman ini populasinya menggunakan populasi semuanya atau mungkin sampel. Ya, misalkan di industri bakpia, ya bakpia misalkan ada satu deret gitu ya. Nah, tapi cuma teman-teman ambil mungkin satu saja, ya berarti sampel. Seperti itu dulu. Yang intinya bisa mewakili populasi. Saya juga tidak mengharuskan teman-teman meneliti semuanya, tidak. Fokus saja, katakanlah misalkan ada industri tadi ya pembuatan bakpia, teman-teman fokus di salah satu saja, menurut saya sudah oke. Ya, tinggal teman-teman kemudian tetapkan ya, misalkan teman-teman ingin mengetahui berapa bakpia rasa coklat, berapa bakpia rasa ini, rasa ini, rasa ini yang harus dijual untuk memaksimalkan laba, seperti itu. Ya, itu sudah dibahas. Kalau misalkan hanya 2 produk itu bisa menggunakan metode grafik, tapi untuk metode grafik sangat tidak saya sarankan ya, karena ini terlalu simple ya. Sehingga saya menyarankan kalaupun misalkan menggunakan linear programming, maka gunakanlah pendekatan simplex seperti itu. Oke, terakhir rumus perhitungan. Nah, di sini baru teman-teman masukkan ya bagaimana cara menghitung. Apa rumus-rumusnya, formula perhitungannya dimasukkan ya. Oke, kita singkat-singkat saja. Hasil, di bagian hasil ini tentunya ada hasil perhitungan. Kemudian ada analisis perhitungannya seperti apa, sudah tahu hasilnya, dan analisis, kemudian dibahas, kemudian diinterpretasi. Sudah, ya intinya di bagian ini ya teman-teman membahaslah ya, sudah ketahuan kan teman-teman mau ngapain tadi, ya misalkan mau menghitung atau ingin memaksimalkan laba perusahaan melalui penjualan ketiga produk. Ya udah, berarti tinggal dibahas, kemudian sampai pada interpretasi. Jadi hasil perhitungan itu interpretasinya apa? Harus apa? Ya, intinya di bagian interpretasi ini teman-teman harus membuat sebuah keputusan. Karena sesuai dengan mata kuliah kita ya, metode kuantitatif pengambilan keputusan.
Nah, yang terakhir di bagian penutup, teman-teman, teman-teman ini buat kesimpulan, ya, kesimpulannya apa? Kemudian implikasi hasil, ya, hasil misalkan untuk apa? Untuk objek yang teman-teman teliti, ya. Kemudian apa? Sampaikan juga keterbatasannya. Kalau ada keterbatasan, saya yakin pasti ada keterbatasan. Dan sampaikan saran. Sarannya apa untuk penelitian berikutnya, ya. Gitu. Jadi ini benar-benar formatnya seperti artikel ya, seperti jurnal ya. Jadi saya berharap teman-teman dari sekarang itu mulai apa namanya, mulai uh, terbiasa untuk memahami jurnal-jurnal karena nggak terasa besok sudah semester 6 dan seterusnya sudah masuk ke skripsi atau tugas akhir. Jadi saya berusaha untuk mendekatkan itu. Oke, dua terakhir format penulisan ini saya menggunakan Arial Nero 12, kemudian spasinya 1 ya, jarak antar paragraf semua 1 ya, intinya 1, spasinya 1 ya. Kemudian alignment itu maksudnya kanan kiri atas bawah ya, 2 seperti itu. Dan apa namanya, sudah ada abstraknya atau intisari, kemudian pakai body note ya, jangan pakai footnote, pakai body note. Kemudian seperti tugas yang sebelumnya, gunakan reference manager, bisa pakai Mendeley atau pakai yang biasa dipakai Pak Koyum itu apa? Zotero. Ya, Zotero. Ya, boleh. Boleh kalau teman-teman lebih familiar pakai Zotero boleh. Kalau misalkan Pak saya lebih familiar menggunakan Mendeley, boleh. Atau mungkin Pak saya lebih di Word juga sudah ada Pak, ya silakan. Ya, saya beri apa namanya kebebasan, flexibility, ya, to choose what kind of method do you want to use. Oke. Kemudian daftar pustaka ini wajib, ya, wajib ain. Jadi ini satu kesatuan ya. Jadi kalau misalkan nanti saya cek kok nggak ada ini daftar pustakanya, wah ini berarti ada siluman, gitu ya. Tiba-tiba di bagian literatur review ada, tapi di daftar pustakanya tidak ada. Hati-hati ya, hati-hati. Pastikan semua referensi itu semuanya menggunakan reference manager supaya bisa memitigasi error kita. Ya, saya juga begitu. Kalau tidak pakai reference manager, khawatir ada yang ketinggalan atau mungkin ada yang tiba-tiba kita masukkan tanpa kita sadari bahwa itu belum dimasukkan. Seperti itu fatal. Seperti itu. Nah, bagian terakhir kita mau deal-dealan ini ya. Saya mengajak teman-teman deal-dealan. Jumlah halaman pendahuluan 2 halaman. Ditawar lagi? Boleh? Boleh. Berapa? 3? 1? Oh, ini nggak ada yang bersuara. Kalau nggak ada yang bersuara, saya putuskan sendiri. Jadi boleh. Bingung kan itu? Boleh Pak, 2. 1 juga boleh. Oke, bungkus. Ya, maksimal 2, minimal 1. Pendahuluan. Oke. Siap. Kemudian review literatur. Kalau review literatur tadi karena ada 5 buku, 5 ini ya, jadi sepertinya 2 halaman lah. Nanti kalau terlalu singkat juga nggak bagus. Oke ya, 2 halaman. Nah, metodologi boleh nih, 2 halaman, 1 halaman. Secukupnya. Oke. Maksimal maksimal 2 halaman ya, jangan panjang-panjang. Nggak boleh panjang-panjang, singkat, padat, isi. Ya. Siap. Ya, dan juga bukan resensi novel juga nih ya, atau mungkin apa. Oke. Kemudian hasil maksimal 2 halaman, cocok atau mau dikurangi? Oke, penutup boleh 1 boleh 2, silahkan ya. Tapi intinya, siap.
maksimal itu 2 halaman. Ya, jangan lebih. Jadi kalau in total 10 halaman. Ya, 10 halaman itu belum daftar pustaka. Jadi kalaupun misalkan mau ditambah daftar pustaka ya 11 seperti itu. Oke, itu terkait dengan penjelasan sistematika atau komponen-komponen yang harus ada dalam mini riset. Seperti itu. Nah, bagian yang terakhir yang tidak perlu saya sampaikan, intinya, tolong dibuat semirip mungkin dengan artikel, ya, dengan artikel yang seolah-olah itu sudah publikasi, ya. Tolong itu dimirip-miripin, di mana orang itu bisa melihat bahwa ini adalah bagian dari artikel yang siap dikonsumsi oleh publik, ya, khususnya untuk mata kuliah MKPK, seperti itu ya. Atau kalau di kita mata kuliahnya MKPK, tapi kalau misalkan di BINUS ya itu menggunakan istilah riset operasi, atau mungkin di UGM juga menggunakan istilah riset operasi ya. Tapi di beberapa perguruan tinggi menggunakan metode kuantitatif pengambilan keputusan seperti itu. Oke guys, itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, mungkin kita perlu diskusi dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Iya, di kelompok. Bayangkan kan? Nah, di kelompok itu 10 halaman. Nah, udah. Paling Yo, mudah iso, pokoknya. iso, iso. Iya, pokoknya keroyokan. Ya, keroyokan. Semuanya buat kamu paragraf pertama tapi harus nyambung. Ya, intinya gitu. Pokoknya niat saya baik, tidak akan mempersulit, tapi teman-teman juga jangan terlalu mempermudah. Kayak gitu ya. Terus ada juga pertanyaan kemarin sudah ada yang japri saya ya, nggak perlu saya sebutkan namanya. Pak, untuk topik mini riset apakah harus sesuai dengan yang kita presentasikan? Jawaban teman-teman gimana? Harus atau enggak? Enggak, Pak. Enggak. Pak. Oh, Bebas siap. aja, Pak. Bebas. Bungkus. Bebas. Ya, jadi misalkan Cak Arman kemarin presentasi tentang apa, Cak? Forecasting. Kalau ternyata forecasting itu dirasa terlalu menzolimi, ya bolehlah pakai metode grafik. Jangan, grafik nggak saya sarankan ya. Pakailah, bolehlah pakai simplex atau pakai transportasi atau rantai Markov boleh. Itu yang menurut saya juga datanya sangat mudah gitu ya, teman-teman. Perpindahan merek ya bisa dianalisis dari situ. Atau yang model antrian bisa juga gitu. Atau mungkin yang critical path method mungkin ya. Wah, ini agak susah ini memang. Dari analisis dari pengalaman 5 tahun saya mengajar MKPK ya, jarang itu yang mencoba untuk melakukan mini riset khususnya untuk materi atau topik critical path method. Kecuali waktu itu ada satu kelompok ya, karena waktu itu di desanya itu sedang ada proyek renovasi jalan. Nah, jadi pas banget kebetulan dia saudaranya kepala desa. Jadi punya akses data gitu. Jadi budgetnya berapa, mau percepatan berapa itu bisa. Karena saya memahami ini kan juga butuh data ya. Jadi penelitian yang baik itu adalah penelitian yang selesai. Jadi kalau idenya bagus ya, tapi nggak selesai, ini nggak bagus penelitiannya. Jadi ya disesuaikan dengan kemampuan dan kemauan. Nah ini kemampuan dan kemauan. Tapi kemampuan dulu deh, baru kemauannya. Atau kemauan dulu baru kemampuan. Monggo. Saya sudah memberikan flexibility yang sangat tinggi ya kepada teman-teman. Saya berharap hasilnya maksimal seperti itu. Jadi sudah banyak keringanan-keringanan ya. Saya berharap dispensasi yang saya berikan ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Begitu. Ada lagi pertanyaan? Pak mau tanya. Siapa?
Meliana. Ya, Mbak Mel. Kan tadi hasilnya kan maksimal 2 halaman. Hmm. Nah, padahal biasanya kalau langkah-langkah itu kan panjang banget, Pak. Hmm. Kayaknya kalau 2 halaman nggak muat. Gitu. Kalau maksimal 2 halaman. Iya, Pak. Kalau misalnya dari 2 halaman Ya, gimana? kalau ternyata memang 2 halaman nggak bisa ya boleh lah. Ya, tapi jangan kurang dari itu aja. Oh ya, Pak. Baik. Nah, Terima kasih, Pak. ya, ingat ya, yang bagus itu adalah penelitian yang selesai. Seperti itu. Oke, selanjutnya, kapan mau dikumpul? Nah, saya ikut teman-teman aja nih. UAS, Pak. Ya, Pak. UAS kapan berakhirnya? UAS kapan berakhir? Oh, bukan 11 Januari ya? Udah pindah? 15. Oh, itu lagu, Pak. Oh, lagu ya? Siap. 15 Januari. Itu terakhir UAS. Ya. Oh iya. Ya kalau ada 15 ya kenapa harus 14 ya? Saya sepakat lah. Betul sekali, Pak. Ya, nggak apa-apa. 15. Nanti saya diingatkan ya, nanti saya buat di Google Classroom, kemudian nanti teman-teman bisa upload di situ ya. Cukup perwakilan saja. Jadi misalkan ada berapa kelompok kita? 9 ya? Ya. Ada 9, Pak. Ya, 9. 9. Ya, berarti nanti ada 9 kali 2. Ya, 18. Karena kelas B sendiri, kelas C sama kelas A gabung. Seperti itu. Oke. Ada lagi yang perlu kita diskusikan, teman-teman? Ada yang mau nanya apa? Ini Mbak Afifah udah ngantuk loh. Saya lihat udah ngantuk nih. Udah capek ini. Habis, apa namanya, orasi mungkin. Iya, Pak. Ngantuk saya, Pak. Nah, saya juga ngantuk, Mbak. Ini saya masih di kampus ini sampai jam segini nih. Mau pulang Aman, Pak, tadi. di kampus, Pak. Apa? Di kampus aman. Aman. Oh. Ini ada Mas Rahman. Aman. Tinggal kita berdua ini pokoknya. Sebelum diusir satpam. Arman. Oke, itu ya teman-teman. Mudah-mudahan apa? Nah, nggak usah. Garap tugas. Itu. Nggak ada. Nah, Ya pokoknya, Allah, makasih ya, Pak. iya, pokoknya teman-teman silakan manfaatkan buat ngerjain tugas yang lain seperti itu, ya. Tapi jangan lupa tugas penyusunan handbook sama tugas mini riset itu dikerjakan. Dua-duanya kita sepakati dikumpul tanggal 15 Januari. Gitu ya? Ya, Pak. Jadi Wah, dikumpul terharu saya, Pak. tahun depan. Siap. Waduh, lama Tapi, Pak, sekali. semangat, Pak. Siap. Dikumpul tahun depan. Oke, gitu ya. Iya, Pak, tahun depan. Ya, pokoknya kalau teman-teman bahagia itu saya juga bahagia lah. Ya, pokoknya sehat-sehat semuanya. Amin. Insya Allah, Pak. Semoga bisa segera bertemu ya. Amin, ya Allah. Kita semester depan. Amin. Tapi nggak tahu. Ya Rabbal Semester depan kayaknya teman-teman nggak ada ngambil mata kuliah saya lagi. Udah selesai. Iya, Bapak. Ya, jadi ini mungkin sudah lah. Kan besok udah semester 6 udah fokus. Kayaknya saya semester 6 nggak ada ngajar deh. Itu udah selesai semuanya. Iya, ya. Tapi nanti kalau masih online saya nggak mau lah. Nah, kalau masih online, kalau nggak online boleh lah. Iya, karena perjumpaan kita itu terlalu singkat ya teman-teman ya. Baru ketemu kemudian COVID ya selesai sudah. Gitu ya. Dan nggak tahu sampai kapan ini. Oke, itu ya teman-teman. Kalau misalkan nanti di tengah jalan teman-teman ada hal-hal yang ingin perlu didiskusikan ya, atau mungkin ingin ditanyakan, konfirmasi dan seterusnya, ya feel free ya, WA. Pak, saya mau tanya, insya Allah nanti saya respon seperti itu.
Oke gitu ya. Ini saya mau nonton Indonesian Idol. Ini sampai rumah kayaknya mungkin 30 menit nanti lah. Gitu. Baik, mari kita akhiri dengan oh iya, apa namanya? Ini kan yang datang kan mungkin alhamdulillah ya nambah ya dari 37 sekarang 54 ya, tambahan 17. Nanti mungkin teman-teman yang tidak hadir pada kesempatan kali ini, saya mohon bantuannya karena saya yakin ini pasti sudah ada perwakilan dari masing-masing kelompok. Mohon dibantu ya saya untuk menyampaikan ke teman-teman yang lain. Demikian, mari kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai ketemu. Oh gimana? Mau ada apa? TikTok kan? Foto bersama, Pak. Oh iya, siap. Yang motor siapa, Cak? Bersama. Di Febi, Pak. Kapan? Sekarang saya OTW, Pak. Besok, Pak. Besok emang kita di sini? Kita sudah DMP, Ya, Pak. DMP? Ramadan nggak bisa ikut, Pak. Ya, nanti kapan-kapan kita inilah foto studio bareng-bareng nggak apa-apa setelah COVID gitu ya, kenang-kenangan. Gas, Pak. Nanti saya pajang nanti di di ruangan gitu ya, kenang-kenangan. Banyak fotografer, Pak, di MKS. Oh, sip. Gitu ya. Oke, sekarang ini difoto dulu nih. Siapa nih yang mau print screen? Saya pakai back. Boleh on cam semua ya. Kalau boleh saya ganti. Nah. Hitung, Cak. Oh, ada Mas Kevin. Wah, luar biasa Mas Kevin ini. Wah, saya nggak manggil Mas Kevin. Mantap. Wah, ada Mbak Afifah, ada Arman, Ami, Tias, Mbak Epa, Nada, Mas Gilman, Mas Maulana ya, Mbak Aisyah, Afista, Mas Kevin, Mas Fahmi, ya, Bella, Filiana, Silvia, Mas Air, Mas Ibnul Mubarok, Pak Hamadan, Mbak Meli, Meliana, Meli Agustin, Mbak Sinta, Mbak Inayah. Wah, ini juga ramai, ada Mbak Nur, Mbak Putri, Mas Aziz, Mas Altof, Mbak Aziza, Mbak Vidya, Mas Johan, ya, Mbak Liza, Mbak Khairunisa, Mbak Halim, Pandu, Sofa, Syarifah, Mbak Yeni, Mas Ahyar, Mas Rois, Mbak Wahyu, Mbak Dian, Mbak Alivia, Mbak Milenia, Mbak Putri Prastiwi. Oh, alhamdulillah bisa join, Mbak. Kemudian Mbak Aul, kemudian Mbak Pipit, Mbak Dian, kemudian Mbak Choi. Oke, terima kasih. Yang mungkin belum saya sebut ada Mas Adi. Wah, Mas Adi di mana nih, Mas Adi? Wah, agak remang-remang Mas Adi. Di toko, Pak. Ya. Oh iya, luar biasa. Mbak Nafia, Khairunisa, ya semuanya terima kasih. Semoga bisa ketemu lagi di kesempatan yang insya Allah penuh berkah. Amin. Oke, silakan difoto dulu, Kak. Ya. Yang ke samping, Cak. Oh, mantap. Ya, nanti share ya, saya upload. Boleh. Dil, love deal. Lagi. Pak Dil. Mas Kevin. Oke, terima kasih ya. Kita akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya. Terima kasih, Pak. Pak Dil.